Pernah nggak sih kamu ngerasa sudah berjalan begitu jauh, berusaha sekuat tenaga, tapi tiba-tiba muncul rasa ragu? Rasanya seperti berjalan di tengah jembatan, bingung apakah harus lanjut langkah atau justru kembali. Aku paham perasaan itu melelahkan, bahkan banyak orang hebat di luar sana juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi bedanya, mereka tahu bagaimana menghadapi keraguan itu. Nah, kalau kamu sedang ada di fase ini, coba dengarkan audiobook tentang mengatasi keraguan dan sikap yang harus diambil saat ragu melangkah. Mungkin ini bisa jadi titik balik untuk perjalananmu. Jika ragu, tekan terus. Kedengarannya jelas dan basi. Namun, fakta sederhana dalam hidup bahwa orang yang gigih biasanya lebih sukses daripada orang jenius yang kurang bertekad. Waktu menyembuhkan semua luka dan waktu atau lebih tepatnya kegigihan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama juga membawa kesuksesan. Dalam dunia penerbitan mandiri, banyak penulis yang sangat berbakat, tetapi mereka gagal mencapai kesuksesan karena menyerah setelah merilis satu atau dua kegagalan. Sementara itu, mereka yang awalnya tidak memiliki keterampilan menulis atau pendidikan formal tetapi terus menulis buku demi buku hingga akhirnya berhasil adalah mereka yang menempati daftar bestseller. Orang yang berbicara bahasa asing tidak dilahirkan dengan gen yang memungkinkan mereka memperolehnya dengan cepat. Sebagian besar dari mereka tidak lebih pintar dari Anda atau saya. Namun, mereka berhasil menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa yang dianggap hampir tidak mungkin dipelajari oleh orang asing. Rahasia mereka terletak pada ketekunan. Jika Anda belajar 10 kata baru sehari, Anda belajar 3.650 kata setahun. Akibatnya, dalam beberapa tahun Anda akan memiliki kosakata yang luas. Semua berkat investasi waktu harian yang kecil yang tidak memerlukan bakat khusus atau menjadi jenius. Jika saat ini Anda berjuang dengan tujuan Anda, ingatkan diri Anda bahwa meskipun Anda merasa seperti tersesat dalam labirin, menekan pada akhirnya akan membantu Anda mencapai tujuan Anda, dan dalam banyak kasus, itu satu-satunya hal yang memisahkan pemenang dari pecundang. Penting untuk mendekati tujuan Anda dengan cara yang berkelanjutan, berpikir dalam hitungan bulan, tahun, atau dekade, bukan hanya dari hitungan hari atau minggu. Namun, pada saat yang sama, mengambil tindakan ekstrim juga dapat memberikan hasil yang bagus. Menyeimbangkan antara pendekatan yang ekstrim dan lebih berkelanjutan adalah seni yang sulit, tetapi pada intinya adalah mengambil tindakan ekstrim dalam waktu yang relatif singkat, sambil memastikan bahwa tindakan Anda berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika buku pertama saya menjadi buku terlaris, saya mengikuti jadwal publikasi yang ketat untuk memanfaatkan momentum yang didapat. Saya meluncurkan buku kedua saya yang telah saya kerjakan sejak saya menyelesaikan draft pertama buku pertama saya hanya 3 minggu kemudian. Buku ketiga saya ditayangkan dalam 2 minggu lagi, dan buku keempat saya dirilis 3 minggu setelah yang sebelumnya. Dari sana, saya memperlambat langkah saya, tetapi saya masih berhasil menulis setidaknya 4 buku baru setiap tahun. Dalam jangka pendek, tindakan saya sangat ekstrim, dan justru karena itu saya dapat membangun banyak pengikut dengan cepat. Namun setelah sprint awal, Anda harus memperlambat untuk menempuh jarak, dan saat itu saya beralih ke pendekatan yang tidak terlalu ekstrim, tetapi masih dipamerkan oleh beberapa penulis. Apakah Anda mengambil tindakan ekstrim atau mendapatkan momentum untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki disiplin diri yang diperlukan untuk mendorong diri mereka sendiri dalam waktu singkat? Bagaimana Anda dapat mengintensifkan upaya Anda selama beberapa minggu atau bulan untuk memaksimalkan hasil Anda sebelum beralih ke pendekatan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu ekstrim? Saat Anda mengalihkan fokus Anda dari kepuasan instan menuju pencapaian jangka panjang, ciptakan gambaran tentang mengapa Anda harus menolak hadiah instan dan terus maju. Terlepas dari kesulitan, kegagalan, pengorbanan, dan kurangnya kompensasi, visi mendetail tentang masa depan yang Anda harapkan akan memicu tekad Anda mengkompensasi kelemahan apapun yang mungkin Anda miliki atau kesulitan yang mungkin menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Misalnya, saya bergumul dengan rasa malu yang ekstrim saat remaja. Saya menetapkan tujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan merasa santai dalam semua jenis lingkungan sosial. Saya adalah dan masih orang penyendiri introvert yang membutuhkan kesendirian lebih dari saya membutuhkan orang lain. Namun, keinginan saya kuat. Saya tahu saya perlu melakukan perubahan ini
untuk berhenti membatasi pertumbuhan pribadi saya. Sesuatu yang saya temukan dan masih saya temukan adalah salah satu nilai terpenting saya. Keinginan yang mendalam ini membuat saya terus maju, meskipun kepribadian saya sangat tidak cocok dengan lingkungan sosial. Perhatikan bahwa keinginan terdalam Anda tidak harus tentang Anda. Anda pasti pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan korban kecelakaan. Misalnya pada tahun 2013 di Oregon, saudari remaja Hannah berusia 16 tahun dan Hailey berusia 14 tahun mengangkat traktor sebesar 3.000 pon atau sekitar 1.360 kilo untuk menyelamatkan ayah mereka yang terjepit di bawahnya. Mekanisme yang mendukung tindakan mustahil tersebut masih membingungkan para ilmuwan. Kami hanya tahu satu hal yang pasti. Dalam keadaan normal, Hannah dan Hailey tidak akan bisa mengangkat traktor. Itu adalah keinginan mereka, keinginan besar mereka untuk menyelamatkan ayah mereka yang memberi mereka kekuatan super. Jika Anda bergumul dengan tujuan tertentu, pikirkan siapa yang dapat diuntungkan jika Anda mencapainya. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kehidupan seseorang atau mungkin bahkan menyelamatkan hidup, terima itu dan bertahan mencapai tujuan Anda. Ingat, rasa ragu bukan tanda kamu salah jalan, tapi justru tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena orang yang gak pernah ragu biasanya gak pernah benar-benar berjuang. Seperti kata Paulo Coelho, ketika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu untuk membantumu mencapainya. Jadi jangan berhenti sekarang, kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira.